Dia manusia bang. Karena Dia manusia. Itu ketololanmu. Kamu itu tolol. Emang dia bukan manusia bang? Adakah manusia yang sesuci Yesus? Iya, tetap aja manusia Adakah kan? manusia yang tidak berbuat dosa? Tetap aja Adakah manusia yang kan? tidak berbuat dosa? Tetap aja manusia kan? Yesus pernah berbuat dosa. Coba cari Tetap di aja Al-Quranmu. manusia. Tetap Coba aja cari di manusia. Al-Quranmu, Yesus punya dosa enggak? Tetap Manusia aja paling suci manusia. siapa? Tetap aja manusia bang. Cari di Al-Quranmu, manusia itu punya dosa enggak? Iya, Yesus manusia suci, tapi tetap aja manusia kan? Nah, yang maha suci itu siapa? Kalau maha suci ya Tuhan. Kalau Yang maha Yesus suci kan itu siapa? Kamu Tuhan, jawab, yang maha suci siapa? Jawab. Tuhan Jangan tolong Allah bikin. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, betul. Nah, Allah itu Yesus Tuhan. tidak maha suci. Sekarang Yesus itu maha suci. Tidak. Tidak ada berbuat dosa. Yesus tidak maha Tolong. suci. Tadi Yesus itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Antara bapak dengan anak di situ. Ya pasti ada lah. Oh, berarti Munculnya dari hubungan bapak lah. berarti ada hubungan darah juga dengan Maria. Bukan darah, roh. Hubungan roh. Hubungan roh antara Yesus dengan Maria gitu. Ya. Oh, kalau dengan Siapa yang bilang Maria? Itu yang kutanya tadi, apakah ada hubungan darah antara Yesus dengan Maria? Anak sama mama, kau aneh, kau bodoh semua. Pertanyaanmu receh. Oh, Bodoh. ya berarti kau. ada hubungan. Berarti Kebanyakan ada hubungan kotor darah. kau. Berarti ada hubungan darah Anak antara sama- Maria dengan. Ada Anak hubungan sama darah bang. mama gimana sih? Oh berarti Pasti ada lah. berarti Yesus dengan tantenya Elizabeth juga ada hubungan darah. Itu sepupu kan? Oh sepupu. Jadi dengan Yohanes Pembaptis sepupu sekali ya. Iya betul. Ada nggak kartu keluarga mereka bang? Kau aneh kau, botol kau. Emang dulu ya ada, zaman dulu. Kalau pertanyaanmu receh aja. Loh, saya tanya ada nggak kartu keluarga mereka? Kan keluarga Kau pergi katanya. ke Israel dan nanya. Kau mau ke Israel nanya? Oh, kalau Yesus golongan darah apa bang? Kalau aku kan AB. Yesus golongan darahnya apa? Nah, pertanyaan bodoh. Lah kan Ya, Pak. dibilang bodoh. Yang bodoh itu Kau yang menuhankan orang yang punya darah manusia. Jadi Aneh kau. Maria dengan Yesus ada hubungan darah. Kemudian dia punya silsilah. Lalu kemudian dia punya sepupu. Berarti dia punya opung juga dong. Iyalah, emang kau aja yang ada. Dia punya tulang, opung tulang. Ada. Ya pastilah. Oh iya. Nah, Siap. itulah Benar hebatnya Tuhan orang Kristen, bodoh kau. Botol Oh, kau. pernah nggak Yesus ini sebagai manusia jatuh cinta kepada wanita atau tertarik kepada wanita gitu? Pernah nggak bang? Enggak. Berarti dia nggak normal gitu. Aneh-aneh. Berarti dia nggak normal. Kau yang nggak normal semua. Ya saya kan Pertanyaanmu nggak normal. loh. Ada nggak ketertarikan dia sebagai laki-laki kepada lawan jenis?
Jadi kau kepikiranmu seks aja sih, selangkangan aja sih semua. Kok larinya ke seks? Saya bertanya, kan dia ada hubungan darah dengan Maria. Jadi saya tanya, ketika dia punya hubungan darah, berarti dia adalah makhluk biologis berjenis kelamin laki-laki. Pertanyaan saya, ada nggak dia tertarik kepada wanita? Saya jawab tidak. Berarti tidak normal. Bukan begitu, Tuhan itu nggak melulu itu. Enggak, bukan melulu Sejahtera maksud itu saya. ya? Iya, bukan melulu. Saya cuma nanya, berarti Tuhan Anda tidak normal karena dia nggak suka lawan jenisnya gitu. Kebahagiaannya Tuhan di atasnya itu, bukan kayak manusia. Kau kan batas sampai seks saja kau. Kenapa lari ke Di seks? atasnya seks. Bukan, Iya, hubungan kan. Kan dia hubungan darah. Ketertarikannya kan lari ke situ. Botol Dia betul kan kau. dia kan ada hubungan darah dengan Maria. Nah, terus sebagai hubungan darah dengan Maria, dia kan anak. Sebagai anak, sudah pasti dia kan ada jenis kelaminnya kan gitu. Nah, sekarang ketika Yesus itu sebagai laki-laki, anak Maria, ada nggak ketertarikan kepada lawan jenis? Ada nggak, Bang? Atau dia Nggak nggak ada, normal Bang. gitu? Berarti dia nggak normal. Kan di atas manusia. Kan saya bilang Tuhan tadi itu. Tadi ada hubungan darah dengan Maria, sekarang malah di atas manusia. Maksudnya gimana ini? Ah, gila pertanyaanmu semua. Nggak ada yang berbobot ya. Loh. Pertanyaanmu. Loh, kenapa jadi saya yang gila? Abang yang punya Ya Tuhan gila yang... pertanyaanmu. Loh, kenapa saya yang jadi gila? Gila. Namanya Tuhan masa ada sama kayak manusia? Lah, Lucu kan banget. manusia kan ada hubungan darah dengan Maria. Ah. Berarti kan dia manusia, ada hubungan darah dengan manusia, berarti manusia. Nah, pertanyaan saya, sebagai laki-laki, apakah dia ada rasa kepada lawan jenisnya? Tuhan nggak mikir ke situnya. Udah saya Bukan jawab. masalah Tuhan tidak memikirkan ke situ, masalahnya dia manusia. Pada saat dia manusia, yang saya pertanyakan, pada saat dia manusia, ada nggak dia tertarik kepada lawan jenisnya? Atau dia manusia tidak normal? Anda menuhankan manusia tidak normal gitu maksudnya? Barang customer ya dari luar ya. Oh siap. Dua kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sejahat-jahatnya Farisi tak ada yang menuhankan anak orang. Aduh, parah. Makanya jangan tuhankan hamba Tuhan. Halo, semangatkan pagi saudara dari Medan. Ya dari Medan. Keren kali, Bah. Dari Kristen, Katolik, Protestan, Pantekosta, Mesianik, Katolik. Ya. Menurut abang ini Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan? Tuhan. Tuhan. Ada nggak hubungan darah dengan Maria? Ya pasti ada. Setiap orang yang dilahirkan pasti ada hubungan darah. Berarti dia adalah manusia yang adalah Tuhan juga gitu. Iya. Berarti dia punya sisi ketidaktuhanan. Dia tetap manusia, Iya, berarti dia punya sisi tapi dia ketidaktuhanan. berwujud dari Tuhan. Maksudnya dia adalah Tuhan yang punya sisi Dia dilahirkan. ketidaktuhanan. Secara lahiriah dia manusia. Iya, itu dia yang kutanya. Berarti Tuhan Anda punya sisi yang bukan Tuhan. Tidak. Dia tetap Kan, Tuhan. kan manusia bukan Tuhan, Bang. Iya. Dia secara fisik dilahirkan oleh manusia. Iya, itu dia. Dari sisi fisik Tetapi ini dia itu bilang, Tuhan. Karena dia itu Iya. firmanullah. Sedangkan di Al-Quranmu saja, dia itu apa dikatakan? Firman Allah. Setiap perkataan Yesus itu adalah firman. betul. Kamu tahu nggak? Betul nggak? Iya, tahu. Betul nggak? Betul. Kenapa betul. Anda mengatakan sedangkan Muhammad saja itu
Tidak pernah setiap ucapannya itu dari firman. Sedangkan Yesus itu setiap perkataannya itu adalah firman. Iya. Jadi apa bedanya Allah itu dengan Yesus? Yesus itu dengan Allah. Ketika perkataan Yesus itu menjadi firman, apa bedanya? Ya, Sekarang beda yang bikin kamu ragu Yesus itu Tuhan itu siapa? karena dia manusia. Dia manusia, Bang. Karena Dia manusia. Itu ketololanmu. Kamu itu tolol. Emang dia bukan manusia, Bang? Adakah manusia yang sesuci Yesus? Iya, tetap aja manusia Adakah kan? manusia yang tidak berbuat dosa? Tetap aja Adakah manusia yang kan? tidak berbuat dosa? Tetap aja manusia kan? Yesus pernah berbuat dosa. Coba cari Tetap di aja Al-Quranmu. manusia. Tetap Coba aja cari di manusia. Al-Quranmu, Yesus punya dosa enggak? Tetap Manusia aja paling suci manusia. siapa? Tetap aja manusia, Bang. Cari di Al-Quranmu, manusia itu punya dosa enggak? Iya, Yesus manusia suci, tapi tetap aja manusia kan? Nah, yang maha suci itu siapa? Kalau maha suci ya Tuhan. Yang Kalau maha Yesus suci kan itu siapa? Kamu Tuhan jawab, kan- yang maha suci siapa? Jawab. Tuhan, Jangan tolong Allah bikin. Subhanahu. Allah Subhanahu wa Ya, taala. betul. Nah, Karena itu Yesus Tuhan. tidak maha suci. Sekarang Yesus itu maha suci. Tidak. Tidak ada berbuat Yesus dosa. Yesus tidak maha tolong. suci. Tadi Yesus itu suci enggak? Yesus tidak maha suci, Bang. Karena tolong. Yesus punya. Yesus itu suci enggak? Kalau Yesus suci, iya. Ya udah. Tapi Ketika tidak maha manusia itu suci. Dengar Tidak tolong. maha suci. Tolong, dengar. Ketika Yesus itu suci, maka dia itu setara dengan Allah. Dia Setiap punya perkataannya menjadi firman Allah. Dia tolong. punya Bang. Tolong, dengar tolong. Lu jangan Dia bahas punya tentang seks dulu. Otakmu Bang, itu masih sebatas seks. Biar kau tahu. Yesus punya dia Bolak-balik punya menghina pipis. kekristenan, tapi otakmu itu dangkal, isinya Kok itu jadi tai saya semua menghina? isinya. Saya cuma Kamu tahu. mengatakan Yesus itu manusia, punya anus, punya kadang kentut. Prut, cit. Nah, dari Kebetulan, situ karena di Alkitab saja manusia diciptakan itu segambar dan sesetara dengan Allah. iya sudah semua Jadi manusia berarti sesetara kan. dengan segambar dengan Berarti tolol. bukan cuma Gua kalau lagi Yesus. ngomong lo dengar tolol. Berarti bukan cuma Yesus, Bang. Semua manusia dengar. segambar dengan Elohim Dengar. kalau begitu. Dengar tolol, kalau aku ngomong kamu diam. Ya sebaliknya juga kalau saya bicara ngomong Anda apa? diam juga. Kan Tolol gitu. juga lu. Iya kan? Gantian kita ngomong, bosku. Jangan Anda saja, kan gitu. Jadi Nah, ngomong-ngomong. Yesus ini Kamu ngomong sekarang. Oke, Yesus ini manusia. Pertanyaan saya, ada nggak dia tertarik dengan lawan jenisnya? Silakan. Tolol, kau itu jangan ngebahas tentang seks doang. Bukan Saya agamamu. bertanya serius, Benar. ada nggak rasa Benar, ketertarikan aku ngomong Yesus? ini, kamu diam. Kalau aku ngomong Ada kamu nggak? diam, tolol. Ada nggak rasa ketertarikan Yesus kepada lawan jenis? Silakan. Dengar, aku ngomong ini, kamu diam. Kalau saya ngomong Iya. kamu diam. Tolol Iya, kamu. iya, silakan. Yesus Silakan, Bang. itu turun ke dunia untuk memberikan Iya. contoh menaklukkan hawa nafsu, bukan lagi tentang hawa nafsu. Saya Kayak bertanya, agamamu, tentang seks, apakah tentang perbudakan, apakah Yesus tentang punya perkentotan aja di ketertarikan? agamamu. Bang, jangan menghina, Tolol Bang. kali kau. Saya bertanya serius, apakah Yesus memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya? Gitu loh. Kamu ngerti nggak? Dia itu sudah menaklukkan hawa nafsu. Bukan Berarti dia lagi nggak bicara normal tentang gitu. harta, bukan lagi bicara tentang manusia, bukan lagi tentang keinginan tubuh. Tetapi dia memberikan contoh kepada umatnya untuk menaklukkan hawa nafsu itu. Bagaimana dia cara berpuasa? Karena tidak ada yang sanggup mengikuti cara dia. Sedangkan Nabi Musa saja tidak sanggup mengikuti cara dia berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan. Hah? Setelah itu dia lapar. Jadi kamu itu di mana manusia yang bisa tahan puasa 40 hari 40 malam? Coba kamu berikan satu contoh. Iya, Jika maksud dia saya itu gini. bukan Tuhan, 40 hari 40 makan pasti mati. Oke. Dan Yesus melakukan itu. Oke, Tolol setelah kali kau jadi manusia kau. setelah Kasih itu otak Yesus sangat tai semua. Apa? setelah itu Yesus lapar nggak, Bang? Setelah itu kan Yesus dicobain itu sama iblis. Iya, Sama enggak, kayak maksud kau saya ini. setelah dia Yang puasa mempertanyakan lapar nggak? keimanan Yesus itu sama kayak kau ini. Setelah Yesus puasa lapar nggak Yesus, Bang? Pertanyaan sederhana kok, jangan emosi, santai aja. Dia tidak akan lapar karena dia itu bukan Loh, di dalam Bukan kitab Anda lagi dikatakan
di dalam kitab Anda dikatakan Yesus lapar. Kok Anda mengatakan tidak lapar? Gimana ini? Di situ dia dicobain iblis kan. Enggak, saya Jika kamu memang mengatakan benar-benar Tuhan, kamu dengar ini, saya ngomong. iya. Jika kamu benar-benar Tuhan, maka ubahlah Iya. batu ini menjadi roti. Itu kan? Artinya apa? Terus Di situ. terus dia Yesus lapar atau tidak? Lapar nggak dia? Tuhan kok lapar? Lapar nggak dia, Bang? Tuhan Anda lapar nggak? Kasihan Secara kali, Bang. lahiriah, dia itu lapar. Lapar. Nah, Dengar. secara lahiriah dia tertarik nggak kepada lawan jenis? Tolol. Kau bicara tentang seks mulu. Loh, kok Kalau jadi banget seks dia- larinya? dia- Saya bertanya, dia tertarik dengan makanan, dia lapar. Ada nggak dia tertarik kepada lawan jenis? Atau dia nggak normal? Jangan-jangan Yesus nggak normal? Dengar. Yesus itu Nggak tertarik dia sama wanita rupanya. Nggak normal dia. kau bicara tentang kelahiriannya aja. Lah tadi kan Bicara tentang lapar. lahiriah. Lapar itu tertarik kepada makanan. Dia sebagai laki-laki normal, masa nggak tertarik sama wanita? Sakit dia, Bang. Bukan. Dia kayak Jadi- nggak kayak nabimu umur 16 tahun dikawinin, 12 Ya, tahun dikawinin. sekarang dia caranya mengeluarkan spermanya Dia kayak bicara mana? bukan tentang hawa nafsu. Yesus itu Bukan. Kalau dia tentang tidak hawa menikah, nafsu. kalau dia tidak menikah, spermanya keluar dengan cara apa? Aku serius nanya ini. Coli gitu. Karena kamu otakmu itu dangkal. Lu Isinya tadi tuh kan seks. makan. Tapi Otak giliran itu Nabi hanya Muhammad sebatas bisa. Giliran Nabi Muhammad Otak bisa itu hanya kehujat. sebatas teks. Nah, sekarang Ya. saya juga bertanya, Otak kan itu dia kan sebatas laki-laki teks. normal. Apakah Sedangkan Tuhan di Anda agamamu, coli gitu? Perbudakan dihalalkan, tidak ada Ya, diharamkan. sekarang Yesus sebagai itu laki-laki membebaskan jangan sembunyikan perbudakan. dong. Tuhan Anda kan manusia. Saya tanya, apakah dia coli? Karena otakmu yang sedang kali ini. Kok jadi saya yang kamu rusak paham otaknya? tentang firman Saya Allah itu. bertanya serius bukan menghina. Anda yang menghina nabiku barusan. Yesus. Saya tanya, apakah dia melampiaskan syahwatnya dengan coli atau menikah? Yesus itu bukan lahir secara manusia sebagai Lalu lahir sebagai apa? Lalu lahir sebagai apa dia Yesus lahir? itu sebagai Allah, sebagai Aduh, lahir Nabi, sebagai sebagai apa nabi. dia? Yesus lahir sebagai apa? manusia. Manusia. Punya nonot nggak? Dengar. Punya nonot nggak? Yesus punya nonot nggak? Dia menggenapi firman Allah. Yesus bahwasanya punya betul, nonot gak? Manusia itu secara dengan segambar dengan Yesus Allah. punya Itu nonot tidak? Yesus punya dia nonot lahir tidak? secara manusia. Nah, ada nonotnya. Pertanyaan saya, apakah dia Sekarang yang saya kawin? tanya, di agamamu, Apakah dia kawin? kenapa seks dan perbudakan itu Kok jadi seks lagi? Kok jadi seks Ya lagi? iya. Saya Ya, bertanya kamu bicara sebagai tentang seks. manusia, Iya, kamu itu sebagai tolol. manusia, apakah Yesus tertarik ke lawan jenis atau tidak? Tetapi, Itu loh. tapi ketika agama disinggung, kamu itu tolol. Dari tadi kau singgung agama saya loh dengan sakit sekali Anda menyebut agama saya gitu loh. Saya bertanya sehat, Otakmu isinya tai apakah semua. Yesus itu Otakmu tertarik tai kepada semua, lawan otakmu. jenis Otakmu atau dia agamamu tidak aja, normal? kamu anjingmu. Otak lu isinya tai. Lu kenapa bisa gitu? Saya kan bertanya, Otak lu Yesus isinya itu tai. normal atau tidak Kamu bicara normal tentang gitu seks loh. doang. Loh, saya bertanya, dia kan Otak manusia. lu isinya tai. Saya kan Otak lu- tanya, otak lu manusia isinya tai. Tai sebagai isinya hamba otak lu. Tuhan, Otak lu isinya tai. apakah dia 501 atau dia kawin? Dia kan laki-laki, Bang. Dia secara lahiriah, dia manusia. Nah, secara lahiriah, manusia. Makanya ada aku tanya, manusia yang dilahirkan. secara manusia, apakah dia lahiriah. tertarik kepada lawan jenis atau dia tidak Otak normal? Yang dangkal itu tidak akan mampu mencerna itu. Anda yang Sedangkan- menjawab, Anda yang menyatakan diri Yesus lahir Nah. secara manusia. Saya bertanya, bukan Nah. secara Tuhan, secara manusia yang kutanyakan. Apakah dia tertarik kepada lawan jenis sebagai manusia? Jawab. Dengar. Tidak. Yang berhak menyampaikan firman Allah itu siapa? Ya, wakilnya. Siapa wakilnya? Mana Yesus. wakilnya?
Yesus duta Tuhan. Yesus itu duta. Gak ada Ada. wakilnya Allah. Kamu itu tolol Ada, memang. ada, Otakmu ada, senjatai. ada. Yang menyampaikan firman Allah itu siapa? Utusannya, utusan Tuhan, wakil Tuhan. Utusannya. Siapa utusannya? Siapa Yesus salah utusannya? satunya. Yesus salah satunya. Yesus saja. Yesus saja utusannya. Itu aja dulu, itu aja dulu. Nanti kau nangis Enggak, terlalu Yesus saja jauh kau utusannya. nangis. Saya tanya kamu ini. Jangan kau Yesus saja nangis. utusannya. Yesus Berarti utusan Nabi Tuhan. Musa utusannya. Musa utusan Tuhan. Nabimu enggak utusan. Nabiku utusan Tuhan. Abraham utusan Tuhan. Daud utusan Tuhan. Salomo utusan Tuhan. Banyak utusan Tuhan. Makanya saya bertanya, sebagai manusia, apakah Tuhanmu tertarik kepada lawan jenis atau dia tidak normal? Seks lagi. Bahas seks lagi. Bukan masalah, ini bukan seks. Dia tertarik kepada lawan jenis Bukan atau seks itu. tidak? Tentang perkentotan enggak seks. Tolong Nah, mana sekarang lu? Sekolah di mana? sekarang kamu mengatakan Tuhanmu manusia kan? Sekarang saya tanya. Nabi Jawab dulu. Nyampaikan firman enggak? Jangan kau tanya nabiku punya istri. Yang saya tanya Yesus. Ketika nabimu ditanya kamu Yang tak saya tegar. tanya, kenapa Ketika kau tanya nabimu nabi? ditanya, tak Ini tegar. membahas tentang Tuhan, Mana Tuhan, ada Tuhan. orang nyampaikan Tuhan, firman Tuhan, lewat mimpi, Tuhan, lewat goa, Tuhan, dalam goa. Tuhan, Nggak Tuhan. ada. Yesus itu Nggak ada. secara langsung. Nah, sekarang Apa yang pertanyaannya, menjadi apakah firman Allah? Yesus itu normal? Kalau ketika kamu itu tolol, nggak usah Gua membahas tanya dengan dulu, orang lain. apakah Agamamu Yesus aja kamu normal? dalamin, kawan. Apakah Yang Yesus tentang seks normal? itu, agamamu yang tentang seks itu aja kamu bahas. Apakah Nggak usah Yesus kamu normal? menyinggung agama orang lain. Apakah Yesus Ngerti? normal? Nggak usah kamu nyinggung-nyinggung orang lain. Apakah Yesus normal? Agamamu saja kamu singgung. Saudara, Agamamu kamu apakah bahas. Yesus normal? Otakmu itu dangkal, otakmu dangkal. Kamu kenapa cuma Bangga, maki-maki? bangga, Apakah bangga, Yesus bangga. itu normal? Jawab. Yesus itu firman Allah yang hidup. Apakah normal? Dan sampai sekarang itu tidak akan Apakah bisa dia digantikan normal, oleh abang? yang lain. Abangku yang Apalagi ganteng. nabimu. Apakah Yesus normal? Di agama kekristenan perbudakan itu Aku tanya diharamkan. serius, Anda hanya bisa Yang menghujat. agamamu Saya bertanya, itu disahkan apakah itu. Yesus normal? Agamamu saja kamu bahas. Tuh. Kamu Apakah ngerti? Yesus normal? Ini Agamamu pertanyaan yang serius. tentang teks itu yang bisa Kok kamu jadi empat seks kali, lagi? Aku bisa tanya, ngangkut apakah orang. Yesus Ya, normal? Kamu bahas tentang seks. Kenapa Masa jadi aku bahas emosi tentang abang seks, ini? kamu nggak ngerti? Apakah Yesus itu normal atau Enggak, abnormal? ini saya nyampein ini. Nyampein Ya, aku ke tanya, orang kayak kamu ini harus apakah dengan Yesus itu yang adalah manusia kata-kata yang normal ini. atau tidak Karena normal? Kamu tolol. Jawab dong. Karena kamu tolol. Kamu menyinggung Kok orang jadi lain. sengtong? Agama orang lain kamu singgung. Agama Lu, sendiri ketika lu, kamu kok nggak jadi terima. nangis? Dari tadi Anda Nggak maki-maki, ada yang sekarang nangis, giliran. nggak ada nangis kok boy, nggak ada nangis. nggak ada Makanya nangis. saya bertanya, apakah Yesus normal? Kamu gentleman, buka maskermu. Kalau kamu gentleman, kamu takut. Mulai ketek. Aku bertanya loh kawan. Aku bertanya serius, apakah Yesus itu Potong aja normal? kontolmu itu. Kalau kamu nggak jantan, buka maskermu. Kamu tunjukin mukamu. Apakah Yesus itu normal, Bang? Buka maskermu. Dia kan manusia katanya. Agama orang lain, agamamu disinggung, Ada hubungan kamu- darah. Ya kan gitu dengan Maria, kan Kalau gitu. kamu jantan, buka maskermu. Pertanyaan saya, tolong, apakah buka Yesus maskermu, itu kalau kamu jantan. tertarik kepada wanita atau tidak? Gitu loh pertanyaan saya. Kamu nggak ngerti apa yang dimaksud dengan Allah itu? Allah itu penuh dengan hawa nafsu. Saya tidak bahas Tuhan itu Allah. penuh dengan hawa nafsu nggak? Saya tidak bahas Allah. Saya bahas tentang manusia. Yesus itu Masalahnya, manusia. Yesus itu Yesus Tuhan manusia. bagi kami. Dan Ya. Tuhan itu nggak ada hawa nafsu Makanya lagi. Anda punya Ketika kamu beban, itu Anda tolol, punya beban kamu aja untuk yang menjawab tolol. Tuhan Anda yang manusia itu tertarik kepada lawan jenis atau tidak? Tidak akan tertarik dengan manusia. Tidak tertarik. Lawan Berarti jenis normal, tidak akan, normal. Karena dia itu Tuhan. Berarti Tuhan Anda tidak normal. Tuhan itu penuh dengan hawa Iya. nafsu. Masalahnya dia manusia, Bung. Kayak kamu najis. Masalahnya dia manusia. Ya, Tuhan itu Sebagai nggak manusia, najis. Ya, sebagai kamu aja manusia, najis dia tidak manusia. normal gitu. Sebagai Yesus manusia itu Tuhan Anda nggak suci. normal. Yesus hanya Yesus yang suci manusia. Makanya Yang saya lainnya tanya. tidak ada. Makanya saya tanya, Nabi-nabi berarti yang sebelumnya Yesus dan tidak normal dalam hal ini, nabi-nabi punya sekarang kekurangan berarti. Itu penuh dengan dosa. Dan hanya Berarti Yesus yang saudara, tidak melakukan kesalahan saudara, satupun. berarti Yesus tidak normal ya. Coba kamu cari kesalahan Yesus satu aja. Yesus sebagai manusia kalau dia tidak nikah, tidak tertarik, itu kesalahan. Itu emang diwajibkan itu manusia harus kawin.
Perintahnya di dalam Emang kitab ada Kejadian beranak cucu. Perintahnya beranak cuculah. Beranak cuculah. Itu perintah. Terus Anda selalu, orang-orang Kristen itu selalu membawa Yesaya 53. Dia akan melihat keturunannya. Berarti Yesus punya keturunan. Benar, beranak cucu itu diwajibkan. Memang perintah. Itu wajib. Kewajiban itu. Diwajibkan. Di Kejadian Di mana kata saat itu wajib kewajiban itu. Kewajiban. Itu Di mana kata kewajiban dosanya seorang ketika orang laki-laki. tidak kawin? Di mana kata dosanya ketika orang tidak kawin? Kalau dia sanggup Tunjukkan. kawin tetapi dia Di mana tidak kata tidak dosanya ketika jalankan orang tidak perintah kawin? itu, maka dia berdosa. Nah, Gitu lantas loh. orang yang autis yang tidak kawin itu Oh, berdosa. enggak, itu kan tidak wajib, tapi Yesus Kamu wajib karena dia tolol normal. berarti. Yesus normal enggak? Kamu tolol berarti. Yesus normal Tidak enggak? ada kata kawin itu kalau tidak kawin Yesus itu berdosa. normal Tidak ada. kagak? Yesus Tapi normal ketika enggak? orang dengar. Yesus normal Kamu- enggak? Itu kamu pertanyaan dengar. saya lu. Yesus Dengar. normal enggak? Sebagai Dengar, laki-laki dia normal. Alah, mulutmu kayak ini, kayak comberan. Sebagai laki-laki Yesus normal. Dengar. Sebagai laki-laki Yesus normal. Ini aku ngomong, kamu dengar. Ah, Kamu bisa diam? diam. Ya, bagus. Kamu itu masih nurut sama aku ya. Anak Ya. anjing memang kamu. Enggak apa-apa. Yang penting saya tidak menyembah manusia yang tidak normal. Dengar. Ah. Di mana kata perintah kalau orang tidak kawin itu dosa? Bukan urusan di mana, masalahnya bukan itu. Nah, kamu tuh Masalahnya tolol berarti. adalah Yesus Kamu itu tolol normal berarti atau tidak? di situ. Kan pertanyaan Tidak ada sederhana. orang tidak kawin itu berdosa. Tidak ada. Berarti Yesus Tapi tidak ketika- normal. Dengar. Yesus Ketika nggak orang normal. nyentotin perempuan banyak-banyak itu dosa. Berarti itu. dia nggak Karena di normal. kami itu Karena di kami manusia diciptakan berpasang-pasangan, bukan satu dengan 5 Nah, pasangan. sekarang Yesus ada Itu. mana pasangan Yesus? Mana Di pasangan kami itu Yesus? jelas itu. Mana pasangan Yesus mana? Pasangan Yesus mana? Ayo, 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 Tuhan punya pasangan. ayo, pasangan Saya tanya Yesus kamu. mana? Ayo, ayo, Saya tanya ayo, kamu, emang Ayo. Tuhan punya pasangan? ayo, pasangan Yesus mana? Eh, Ayo, berarti Tuhanmu 2. Kalau pasangan Tuhanmu Yesus 2, mana? Ayo, pasangan gitu. pasangan Yesus mana? Ayo, Tuhanku bukan manusia, Tuhanmu Saya manusia, ngomong. dia punya Saya pasangan. Ayo, mana pasangan Yesus? Ayo, Emang Ayo. Tuhan itu punya pasangan? Mana pasangan Yesus? tanya Yesus kamu ini manusia. sekarang. Yesus manusia. Yesus manusia. Ya itu kan menurut kami kan. Elah, jadi Yesus itu jadi Tuhan. Yesus bukan manusia. Yesus itu Tuhan menurut kami. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Bukan manusia. Yesus itu Tuhan. Maria Kamu akan melahirkan dapat apa? Karmanya nggak lebih dari 1 tahun. Maria Kamu akan melahirkan dapat apa? karmanya. Maria melahirkan Ketika apa? kamu menghina Yesus, kamu akan dapat Maria karmanya. melahirkan apa? Kau yang menghina bukan saya. Kau yang menghina Yesus. Saya nggak Kau bilang menghina Yesus tidak Yesus. normal. Kau bilang tidak normal tadi. Saya tidak bilang Yesus tidak normal. Yesus itu manusia. Berarti dia Secara punya istri. manusia, Yesus manusia. Manusia. Nah, itulah yang kutanya. Itulah yang kutanya. Sebagai manusia, apakah dia tertarik kepada lawan jenis? Secara lahiriah. Nah, secara Dan dia lahiriah tidak akan apakah dia tertarik? membuktikan kemanusiaannya lagi dengan Iya, hawa nafsu. iya. Nggak kayak kamu itu. Sebagai manusia, Yang boleh apakah najis. dia tertarik kepada lawan jenis? Secara lahiriah dia manusia, tetapi dia secara ketuhanan keilahan dia tidak akan tertarik dengan Saya manusia. tidak bahas Karena ketuhanannya, dia yang saya Allah. tanya kemanusiaannya, Bung. Yang saya tanya, apakah dia Saya- tertarik kepada lawan jenis? Saya tanya kamu, emang Tuhan punya pasangan? Saya tanya secara manusianya, secara Kamu saya lahiriahnya tanya. loh. Kamu saya Secara tanya, emang Tuhan lahiriah, punya secara pasangan? lahiriah, secara manusia, kamu- apakah kamu, Yesus, kamu- apakah Yesus Tadi kamu bilang tertarik manusia kepada berpasangan. lawan jenis? Ini Tuhan itu punya pasangan nggak? Saya tanya kamu. Saya tidak bahas ketuhanan, saya tanya bahas kamu. sisi Kamu manusianya. Kamu jawab. Sisi manusia Yesus yang kutanyakan. Sisi kemanusiaan Yesus. Dilahirkan manusia, bukan Nah, berarti dia itu manusia sebagai seutuhnya. fisik, sebagai Kamu ngerti fisik, nggak? apakah dia tertarik kepada lawan jenis?
Yesus itu membuktikan bahwasanya dia itu Allah yang hidup. Saya Bukan tidak lagi tahu Allah yang sisi di dalam ketuhanan batu. yang kalian Bukan karang-karang lagi itu. Allah yang disembah. yang Makasih tidak Bang Ferry. kelihatan. Yang Bukan saya lagi seperti tanyakan itu, kawan. sederhana. Jadi kamu itu Sisi Jadi kemanusiaan Yesus, apakah jadi kami tertarik bukan kepada lawan menghayal lagi jenis? tentang Allah itu ada di satu titik. Nah kan mulai Allah kan itu kalau menghujat jago, nyembah ke titik ini. Bukan menghujat kayak gitu. jago. Allah itu ada Sisi di mana-mana. kemanusiaan, Allah itu sisi menjadi kemanusiaan manusia. Yesus Jadi gitu, yang saya boy. pertanyakan, sisi kemanusiaannya apakah tertarik kepada lawan jenis? Secara Makasih, kelahiran aja dia sahabat udah Rian. manusia. Bukan secara Nah, sekarang sebagai manusia yang kutanya. Emang kamu Yang najis kutanya. diciptakan najis? Jangan Yang kau penuh dengan persamakan hawa saya nafsu. dengan Tuhanmu. Rendah kali Tuhanmu kalau kau sebandingkan dengan aku. Kalau sebut Tuhan itu rendah ya. Iya, lah kamu membandingkan terima, nanti Tuhanmu. ajabnya itu Kau kamu bandingkan Tuhanmu dengan diriku, berarti Kamu kau nanti rendah jadi Tuhan kau pengkar, itu rendah jadi berarti. kita jadi ini kamu terima. Nah, berarti Tuhanmu rendah. Kalau kau Katakan kamu terima. Tuhanmu, Nggak nyampe kau satu bandingkan tahun. dengan aku rendah berarti Kita Tuhan lihat kau. saksikan channel ini ya. Kita Saya saksikan channel tanya ini, karena dia ini sederhana. menghina Tuhan. Kau yang saya Kita menghina. saksikan. Saya bertanya, Tuhanmu yang Nangis kamu manusia deh. itu, Memang apakah anjing yang nurut tertarik kepada lawan jenis atau dia tidak normal? Atau jangan-jangan dia tertarik kepada laki-laki? Coba, yang mana yang betul? Jadi kamu tunjuk. Kalau dia tertarik pada laki-laki, kamu tunjukkan satu Nah, ayat. berarti dia tertarik kepada wanita kan? Coba kamu tunjukkan satu ayat. Dia tertarik sama laki-laki seperti omonganmu. Berarti dia tertarik kepada wanita kan? Kamu kalau memfitnah itu, kamu Loh, kok- tunjukkan jadi saya bertanya Ya, lu, itu saya kamu bilang bertanya. tadi dia tertarik sama laki-laki. Berarti Nah, kamu fitnah kalau kan? kan Anda Kamu tidak tunjukin menyebutkan ayatnya. dia tertarik. Kamu Gimana kan dong? bro. Kamu Ayo, nggak ayo, ngomong ayo. secara dalil gitu. Kamu itu tolol. Kalau dia tuh memang tertarik sama laki-laki, tunjukkan dalilnya. Ayatnya. Begini, Tunjukin. saudara, saya bertanya Tolol serius. Kamu, kamu. Tolol Yuk. kamu anjing. Bukan Yuk, masker dengar, kamu. dengar. Yohanes Kalau dia 13 tertarik nomor sama laki-laki, 23. tunjukin ayatnya, dalilnya. Saya tunjukkan. Ya, Yohanes 12 Yohanes 13 nomor 23, maka seorang murid yang dikasihi bersandar di dada Yesus. Murid ini laki-laki atau perempuan yang sandar di dadanya? Jawab. tunjukin ayatnya, tunjukin di sini biar semua orang lihat. Yohanes 13. Tunjukin di layarnya. Yohanes Kamu jangan 13. tolol jadi orang. Jadi anjing aja kamu. Ayo. Tunjukin dalilnya. Ayo. Cepatlah, Secara penuh jawablah. Secara penuh kamu tunjukin dalilnya itu di sini, di layar ini. Iya. Coba kau tunjukkan kepada saya Tunjukin dia dalilnya, yang tunjukin. bersandar Biar- itu laki biar apa penonton ini perempuan? lihat ini, 9 kali ini penonton ini. Saya Tunjukin tanya. dalilnya. Tunjukin Yohanes dalilnya. Kamu jangan Yohanes ngomong aja anjing. Yohanes Tunjukin dalilnya 13 di situ. 23. Tunjukin di layar ini. Ayo. Yohanes. Ayo, Yohanes 13 nomor 23. Tunjukin di layar ini. Yohanes. Biar semua orang lihat. Yohanes Tapi 13 nomor ketika 23, baca. Dan di antara murid, yaitu murid-murid yang dikasihinya bersandar. Bersandar di mana? Bersandar kepada Yesus. Itu siapa itu yang sandar kepada Yesus? Lagi atau Bersandar. Tadi kamu bilang bersandar di dada, sekarang Oh, iya bersandar dong. kepada Yesus. Iya dong. Sekarang kau di mana bersandar di dadanya? kutanya samamu. Di mana bersandar di dadanya? Kutanya Di mana bersandar di dadanya? Yohanes Di mana bersandar di dadanya? 13 yang bersandar Mana ke ada dada di Yesus. situ ditulis. Bersandar ke Ada dada di Yesus. situ ditulis. Bersandar ke Ada Yesus dada itu di apa situ maksudnya? Bersandar Kamu ke telah Yesus. memfitnah firman Allah ya. Ayo. Kamu Bersandar Di ke mana Yesus itu dada- maksudnya apa? Di mana kata Ayo dada dong. di situ ditulis? Ayo dong, jawab dong. Bersandar ke Yesus itu siapa? Laki atau perempuan? Kutanya dulu. Kata dada di situ di mana? Tadi kamu Iya, bilang kalau bersandar dia di dada. Jadi bersandar di mananya? Di paha. Kau ngerti Kata dada sandar tadi, nggak? Kamu bilang tadi bersandar di dada. Kamu Iya, tunjukin kata biasanya dadanya di mana? biasanya kan bersandar Kamu di jangan dada. bikin penonton ini jadi tolol. Ketika kamu tolol, kan kamu ajarin Jadi penonton Yesus, ini tolol. jadi Kamu muridnya sendiri bersandar saja di mana? tolol.
Yesus muridnya itu bersandar di mananya kalau Tadi gitu? kamu bilang di dada, bersandar di dada. Iya, kalau bersandar Kata kepada dada Yesus itu di mana? maksudnya apa? Di mana? Ayo. Di mana kata dada, Dada di di sini. situ? Ini dada. Bersandar ke Yesus itu maksudnya apa? Jawab. Anak TK juga tahu ini dada. Jawab dong. Yang saya maksud di firman Iya, itu, sekarang kata dadanya kalau di mana? ada seorang murid bersandar ke Yesus, bersandar itu maksudnya Hostnya apa? memang tolol ini, hostnya tolol ini, asli ini. Orang Ayo ini dong, tinggung agama orang jujur tadi nggak dong. tahu. Bersandar, Dada, kata dada di situ. bersandar. Dengan asumsi itu dia mengatakan Yesus Coba. itu gay. Hei, Kan Hei. tolol banget ini orang ini. hei. Dengan Yohanes asumsi 13 nomor 23, Bersandar. seorang Semua orang murid berhak yang bersandar di dikasihi Yesus, bersandar karena dia di itu Maha Yesus. Pengampun. Itu maksud. Karena cuma dia sidang yang hakim yang agung. Tidak ada di ayatmu, di Jaringan Al-Qur'anmu saya saja. teman-teman. Di kitabmu saja itu sebagai hakim yang agung nanti. Yang di akhir zaman yang berhak menghakimi itu cuma Yesus. Oke, Tidak ada nabi-nabi lain. Yang maha menghakimi siapa? Kalau bukan Allah. Saya tanya kamu, Oke, yang maha menghakimi siapa? kita tunjukkan dalilnya. Tunggu, kita Kamu cari tunjukkan saja di dalilnya kitabmu. toh. Kamu cari aja di kitab di kitabmu itu. Yang maha menghakimi siapa? Kita tunjuk Yesus itu deh. jelas. Dia maha menghakimi, Nih, maha suci dia. aku besarkan dulu dong. Aku besarkan dulu biar ku tunjukkan kau kan ku penasaran toh. Supaya kau lihat Tuhanmu ada yang bersandar di dadanya. Oh my God. Di mana Ada bersandar di yang dada? Nih Yohanes 23 nomor Seorang di 23, antara Yohanes 13 nomor Yesus. 23. Nih, kutunjukkan. Dan seorang di antara para muridnya yang duduk di sebelah dada Yesus. Dada enggak ini? Itu Bukan dada ini ya. Bukan itu ayatnya. Bukan itu ayatnya. Bukan Kamu- dada ini ya. Jangan kamu belintir. Itu bukan firman Allah itu. Jangan kamu belintir Ini apa itu. ini? Ini apa ini? Itu Dada atau bukan itu ini? Bukan, Dada itu atau bukan? itu firmannya. Saya tunjukin sama kamu ini. Firman Allahnya. Nih, Yohanes 13. Dada enggak nih? Ini terjemahan tahun berapa ya? Terjemahan tahun 2008 loh, 2008 loh. 2008 loh. Dan seorang di antara para muridnya yang duduk bersandar di dada ini dada atau bukan Yohanes nih? berapa Dada itu? enggak? Dada Yohanes berapa enggak itu? ini? Dada enggak? Oh my God. Kelihatan ya siapa yang ngomong ya. Hostnya yang ngomong ya. Ada yang Udah kelihatan ya. Hostnya siapa yang ngomong ya. Setahu saya murid-murid Yesus itu laki semua. Ada yang sandar di dadanya. Hostnya yang ngomong kan. Bisa tahu lah, bisa nilai lah hostnya ini apa. Gendernya apa? Pantas aja Amerika membentuk Bible gay. Ternyata Lihat aja dia. Padahal dia sendiri yang ngomong, lihat aja. Dia yang ngomong. ini Itu Yohanes berapa itu? dalil Yohanes berapa itu? terbitan 2008 tuh. 2008 nih. 2008. Yohanes berapa itu? Yohanes 3.000 4.000 nih. Nih, masih ku tanya lagi. Ini dalil nih. Perjanjian baru dirubah, teman-teman. Kata dada. Di dadaku. Oh, ada seorang laki-laki bersandar di darah. Laki atau perempuan nih? Jawab. Jawab. Laki atau perempuan? Hei. Laki atau perempuan? Baca ini. Yang ada kata dada di situ. Kamu baca ini. Ada kata dada nggak di situ? Nih. Kita bicara Gini, baca ini. Jangan, kalau terjemahan baru memang gak ada. Terjemahan baru gak ada. Nih, aku Kamu tunjukkan itu nih. kawan. Terjemahan baru Kamu itu bersandar. kawan. Udahlah. Bersandar. Itu- Tapi ini apa? Udah kawan. Kamu Ini itu apa? tunjukin Alkitab. apa? Jangan. Ini Alkitab siapa ini? Kamu- Ini Alkitab siapa? Alkitab saya atau Alkitab Anda nih? Nih.
Eh, Nih, lihat nih. terus ini apa ini? Ada Ya nggak kata tahu, nggak itu di dari sini? tamu, itu dari tamu. Itu Alah, dari alah. tamu. Ketika Mana? kamu ditunjukin ayat Mana yang asli, betul? kamu Kita nggak kata-kata tahu. Yang betul yang mana? Ketika Kita nggak ketololanmu tahu. dibongkar, udahlah kawan. Kenapa jadi saya tolol? Ini kitabmu nih, Alkitab Sabda tuh. Alkitab Sabda Yohanes 13. Itu. Oh. Yang homo siapa? Yang homo siapa? Lihat ini. Dia sendiri kan yang homo kan? Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Itu. Yang sandar di sana laki apa perempuan? Itu pertanyaan saya. Jawab. 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 Kamu Jawab. Alkitab. Jawab. Kanonika. Jawab. Jangan Alkitabmu. Jawab. Pertanyaan saya sederhana. Yang bersandar di Yesus itu laki apa perempuan? Tolol. Syukran Kamu sahabatku. tunjukin. Ukhti Amiria. Yang bersandar di Yesus laki atau perempuan? Jawab. Jangan terjemahan kamu sendiri yang kamu artikan. Ini baca ini. Tidak bisa Ada kata begitu. dada nggak di sini? EGP dengan itu, GP. Mana aku tahu? Bibelmu itu berubah-ubah. Kamu translate sendiri. Kamu enggak dong. bilang itu apa dengan Enggak dong. asumsimu sendiri. Enggak dong. Kamu goblok. Nih. Kamu itu nih. kalau baca Alkitab itu jangan Nih. dengan asumsimu sendiri. Nih, kau bilang aku Gimana kata terjemahkan dadanya di sendiri. situ? Aku balik lagi. Kau bilang kau tuduh aku kan ya. Nah, kita balik lagi. Kamu buka. Kamu punya Alkitab nggak di situ di rumahmu? Enggak ada urusan dengan itu semua. Aku enggak urus Tolol dengan itu deh ini semua. kan? Aku enggak urus. Tolol deh nih. Nih aku lihat. Aku cari di sini ya. Nih, aku ketik ulang ya supaya kau paham ya. Nih, aku ketik ulang nih. Nih aku ketik pencarian Yohanes 13:23. Oke. Kita ganti dulu. Titik 2, 23. Tuh, saya klik, strike, cari langsung. Muncul deh. Nah, tuh. Di mana di situ Klik, kata dada? strik. Yang di atas itu. Nah kan, kamu yang terbitan kamu sendiri yang kamu ini kan. Yang di paling terbitan atas, emang- kamu baca yang paling atas. Yang paling atas kamu baca, bukan itu. Itu kan lihat, nah kayak gini dia, tolol dari kayak gini. Dadanya Yesus. Sekarang bukan itu permasalahannya. Permasalahannya sekarang kau pilih mana, yang sandar di dadanya cewek atau cowok? Tinggal kau pilih. Semua kamu nggak bakalan sanggup itu mencerna perkataan-perkataan Allah itu kamu. Urusanmu, nggak usah kau nilai saya, nilai dirimu. Yang saya tanya, Kenapa? kau pilih mana? Yang sandar di dada Yesus itu laki atau perempuan? Pilih. Pantas Kamu aja di bakalan gereja. Semua orang itu Pantasan berhak di bersandar pada gereja Yesus. dikawinkan laki sama laki. Ternyata kalau saya bro, saya lebih pilih yang sandar di dada Yesus itu perempuan. Lebih rasional, lebih masuk akal. Kan dia manusia, seutuhnya manusia. Urusan dia Tuhan itu urusanmu. Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan Tuhan. Tapi kalau Anda melantiknya Tuhan, itu derita lu. Kita sedang membahas Yesusnya, Yesus Kita kasih yang dia sesungguhnya. ngomong. Kita kasih dia ngomong. Yesus yang sesungguhnya. Ada dalil di mana Yesus punya murid yang dikasihi bersandar di dadanya. 2028 terjemahannya jelas di situ terurai tadi. Anda buka Google sekarang, Anda lihat sendiri di sana. Alkitab Sabda buatan Kristen, bukan buatan saya. Pertanyaan saya, lu pilih mana? Laki yang bersandar di dadanya yang berjenggot itu, berbulu itu, atau perempuan? Udah. Yang biru, nak. Di sana selembar aja. Makasih. Ya, itu Sekarang saja. saya tanya kamu. Gimana pertanyaan jawabannya? Laki apa perempuan? Saya ngomong ini. Saya ini Katolik. Bagus. Maria lagi jadi Katolik, Tuhanmu. Katolik Ibunya itu Tuhanmu artinya- Maria. Ibu Tuhan. Kamu itu nggak ngerti. Saya Ibu saya Tuhan. bicara itu nanti
kamu nggak ngerti. Kenapa kami? Ibu Tuhan. Silakan. Kenapa kami juga menghormati Maria? Saya berjelaskan ke kamu. Iya. Dalam perjanjian lama, ketika pemujaan kepada Allah itu menggunakan apa namanya itu? Apa itu? Menggunakan apa? Theotokos. Oh, Tuhan punya. Tapi perjamuan kudus. Itu Gimana? di situ tentang pemujaan kepada Allah. Dan ketika itu dihanyutkan oleh bangsa Israel, nah itu digantikan dengan Allah, dengan Yesus itu sendiri sebagai alat untuk penyembahan kepada Allah itu sendiri. Nah, dan tubuh Maria yang dianggap suci, makanya kami menghormati Maria. Kamu nggak bakalan mampu mencerna itu. Loh, Kalau kamu silakan Anda menghormati, itu kan ibu Tuhan Anda kan, ibu punya Tuhan, kan Tuhan punya ibu, kan gitu, ya kan, wajarlah. Nah, si ibu ini mau nggak anaknya nikah sama perempuan atau nikah sama laki-laki? Kamu bicara tentang kelahiran Yesus. Kamu Iya, memang saya memang bertanya tentang kelahiriannya. Coba kamu bicara tentang keilahannya. Tidak ada, Misalnya nggak ada, Yesus. tidak ada aspek Yesus. keilahian pada diri Yesus itu, nggak ada aspek ketuhanan pada diri Yesus itu, nggak ada. 1% pun nggak ada. Ayo, nggak ada. Kamu tunjukin coba orang buta yang bisa disembuhkan kecuali Yesus. Oh, itu mujizat seorang nabi. Oh, tunjukin nabinya siapa yang bisa? Itu mujizat Tunjukin seorang nabinya nabi siapa yang itu. bisa? Iya, mujizatnya Yesus menyembuhkan orang buta, orang lumpuh berjalan, itu mujizat seorang nabi. Dan Yesus sendiri akui bahwa itu mujizatnya. Itu mujizat Yesus yang mengakui itu. Yohanes 5 nomor 36. Yohanes 5 nomor 36, Yesus mengakui kalau itu mujizat doang dari Tuhannya. KPR 2 nomor 22, mujizat dari Tuhannya, bukan dari Yesus sendiri. Aku kata Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana sisi keilahiannya? Enggak ada. Yesus menghidupkan orang mati. Tunjukkan Ya, itu satu nabi mujizat. siapa yang bisa. Itu mujizat Nabi itu. Itu mujizat. Paulus juga bisa membangkitkan orang mati. Kelahiran Yesus. Paulus juga bisa membangkitkan orang mati. Paulus pahami Coba itu. tunjukin. Coba tunjukin Paulus gimana? juga bisa. Nggak usah ke sana. Coba tunjukin. Kamu bicara ngomong kosong. Ngomong kosong. Ketika kamu Aku ditanya tunjukkan tunjukin dalilnya, kamu Aku nggak bisa. tunjukkan dalilnya. Aku tunjukkan lagi Mana? biar kau senang. Coba aku tunjukkan ya. Nah, aku buka Dan yang bicara samamu. itu Yesus, Paulus ya, bukan perkataan Yesus ya. Yang bicara itu Paulus. Dia bisa menghidupkan orang mati. Kamu tunjukin. Oke. Aku tunjukkan samamu KPR 20. Oke. Tunggu. Oke, tunggu. Kita baca lengkapnya ya. Biar kamu tahu ternyata Paulus bisa membangkitkan orang mati. Paulus membangkitkan orang mati. Oke. Etikus Kisah Para Rasul 27 sampai 12. Mantap. KPR 20. Jadi Paulus juga Tuhan ya. Karena dia juga bisa membangkitkan orang mati ya. Betul? Aku besarkan dulu
Data 12. Setelah kembali dari ruang atas, makan habis, berbicara, sementara itu mereka mengatakan kita hidup di rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Kita baca dari nomor 29. Seorang muda, nomor 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas mobil itu, dan kata ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus roti dan makan, habis makan berbicara dan seorang muda. Oke. Dah, sudah siap membaca? Sudah? Saya minta itu Deuterononika ya. Alkitab Udah? Deuterononika. Itu Deuterononika enggak? Iya, Bukan betul. terjemahan kamu sendiri kan? Bukan dong, masa aku yang terjemahin? Emang gue Kristen Deuterononika suka enggak itu? urusanmu. Deuterononika enggak? Kamu ngerti enggak Kau tunjukkan aja. Kau tunjukkan Kamu aja di ngerti nggak dalilmu nanti. Deuterononika? Nah, Kau tunjukkan kamu aja jangan dalilmu. baca, kamu baca dari atas sampai bawah. Nih, aku Kamu tunjukkan baca dari atas sama sampai bawah. Nih. Kita langsung di poinnya ya. Nomor 9 ya. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela karena Paulus agak amat lama berbicara tentang berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Paulus ini merebahkan diri ke atas orang muda itu. Jadi dia merebahkan diri, artinya dia peluk dari atas, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Hidup dia langsung. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecah roti dan lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Orang itu hidup ke rumahnya dan mereka semua sangat terhibur. Orang yang sudah meninggal, Paulus mendekapnya, lalu orang itu masih hidup kembali dia. Ini keterangannya dia sudah mati tuh di data nomor 10, nomor 9. Kalau saya diam bukan berarti saya nggak tahu. Karena dia itu berbicara tentang kegoblokannya sendiri. Kita biarkan dia itu bicara tentang kegoblokannya. Dia sudah mati. Paulus mendekapnya, lalu apa yang terjadi setelah didekap sama Paulus? Dia hidup kembali. Tuh, dia hidup. Paulus jago. Ayo, bantah dalil saya, silakan. Paulus bisa menghidupkan orang mati, berarti Paulus juga Tuhan gitu ya? Betul? Paulus Tuhan juga? Kalau kamu ngomong terus, saya nggak bakalan jawab. Silakan Saya kau bukan tunjukkan perempuan. bahwa Mulut Paulus saya juga nggak Tuhan. kayak mulut Silakan, kamu, saya dengar. Oke. Sekarang Yang tadi kencang kali siapa memaki? Kurasa kau. Apa kamu bilang? Paulus menghidupkan orang mati sama seperti Yesus. Ya, ngomong dulu. Lanjut ngomong. Ya sudah, tugasku sudah selesai. Aku buktikan bahwa Yesus Anda anggap Tuhan karena dia bangkitkan orang mati. Berarti Paulus juga Tuhan bagimu karena dia juga membangkitkan orang mati. Sekarang itu Dengan cara mendekap, dengan cara mendekapnya orang itu hidup ngomong kembali. Terus. Mulut sampahmu ngomong aja terus. Ya, silakan, buktikan. Sekarang tunjukkan Alkitab Deuterononika. Kau yang tunjukkan, aku udah selesai, tugasku udah selesai. Paulus menghidupkan orang mati. Sama seperti Ecus.
Ngomong sampainya ngomong terus. Yesus ada saingan, Paulus juga orang itu bisa. kalah. Dia kan kayak gini, tantrum. Anaknya tantrum. Paulus juga bisa jadi Tuhan lu. Yang jelas itu bukan kitab Deuteronomi. Dan di situ tidak ada kata Paulus membangkitkan orang mati. Tidak ada kata Paulus menghidupkan orang mati. Dia hanya merubahkan. Kata merubahkan itu artinya Ada. bukan ada. Kalau ada di situ kalimat Paulus menghidupkan orang mati. Ada Kamu mana? tunjukin kalimat di situ nih, Paulus menghidupkan orang mati. Allahu Akbar, Tidak ada. Masya Allah dah. Tidak ada. Berbeda Udah. dengan Yesus. Gimana? Ketika Jadi orang yang mati Yesus sudah punya 3 hari saingan lamanya. nih sekarang nih. Benar. Dengar. Yesus sudah punya saingan. Kamu ngomong, saya dengar. Aduh. Ini kalau orang kalah berdebat kayak gini. Enggak, saya Saya cuma ngomong, senang kamu aja dengarkan. ternyata Yesus Kamu punya ngomong, saya saingan. dengarkan. Saya ngomong, kamu dengarkan. Aduh. Saya ngomong, kamu dengarkan. Kamu ngomong, saya Ayolah. dengarkan. Itu orang jatuh. Iya, silakan, Dan tidak silakan. ada yang silakan. memastikan itu udah mati atau belum. Orang jatuh. Tadi dikatakan dia sudah mati. Jangan kau pelintir Yang kitabmu memastikan yang sendiri. mati siapa? Berbeda dengan Yesus. Dengar. Ye, ye, Berbeda dengan ye. Yesus. Ye. Kan orang kalau berdebat kayak gitu, kau cari. gitu, tantrum, gini Enggak, ya. kamu Kalau lucu, berdebat kamu kayak lucu. gini. Kenapa? Kenapa kamu lucu? Karena Paulus jelas-jelas membangkitkan orang mati. Kau bilang tidak mati. Dengar, di situ tidak ada kata-kata Paulus membangkitkan. Coba cari di situ. Jadi tadi ada. yang mendekap orang itu siapa? Yesus atau Paulus? Sampai orang itu hidup. Didekap. Dia mendekapnya siapa? Paulus menghidupkan. Ada di situ kata Paulus menghidupkan. Tidak ada kan? Loh, dia Kamu sudah tunjukin, mati. Paulus menghidupkan. Dia sudah mati. Mati atau tidak? Saya tanya kamu, Paulus menghidupkan. Cari di situ. Iya. Tidak ada. Tadi Tidak ada Yesus kata-kata itu. Paulus mendekapnya. Kamu tunjukin. Paulus Kalimat- mendekap orang itu atau kalimat Yesus? mendekap. Iya. Memang mendekap itu menjadi menghidupkan. Kamu Lah, itu buktinya nalar dia kamu hidup, kamu buktinya dia sampaikan. hidup. Buktinya Nalar dia kamu hidup. itu, nalar Buktinya kamu dia hidup. itu, Buktinya dia hidup. nah, Buktinya dia hidup. buktinya dia hidup. Nalar kamu itu kamu harus tenang. Betul itu. Dan dia Kamu itu yang hanya memelintir. terjatuh dari lantai 3. Kamu Banyak orang yang memelintir terjatuh kitabmu dari lantai sendiri. 100, nggak mati. Ketika Allah itu berkehendak dia tidak mati, tidak mati. Nah, Kamu yang kamu memelintir terjatuh lagi di kitabmu situ. sendiri. Dia terjatuh. Dan tidak ada kalimat di situ Paulus menghidupkan, tidak ada. Kalimat di situ Paulus menghidupkan tidak ada. Dia Siapa hanya yang mendekap. mendekap? Lalu siapa yang menghidupkan Mendekap. kalau gitu? Berarti kamu kalau didekap jadi hidup gitu. Loh, buktinya? Buktinya tadi apa? Nalar kami itu salah kawan. Kira-kira Kalau kamu salah. Tunggu, kira-kira orang yang jatuh tadi udah meninggal, terus ditonton orang Paulus mendekapnya lalu hidup, orang menyangka yang menghidupkannya siapa? Jawab. Saya tanya kamu, itu ada kalimat Paulus menghidupkan orang mati enggak? Jadi yang menghidupkan tadi siapa? Nah, kamu kan nggak bisa jawab itu. Paulus menghidupkan itu ada di situ kalimatnya, nggak ada kan? Makanya Yang kamu mendekapnya nalar tadi kamu siapa? Mulai ingin ngeles bicara dia. tentang seks, itu aja. Ayo, seks lagi. Kembali kepada tema, Yesus itu hamba Yang Tuhan kedua. atau bukan? Silakan. Ayo, Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Saya bicara ini nanti, kamu ketar-ketir. Karena daya nalar otak kamu itu kecil. Loh. Saya bertanya, Kamu itu ibarat- Yesus itu Tuhan RAM atau 500 hamba MB. Tuhan? Sebagai sebagai hamba Tuhan, Ketika di apakah dia Alkitab berbicara tentang apakah dia lubang tertarik? jarum,
Bahkan onta tidak bisa muat ke dalam lubang jarum. Apalagi Itu kalian. nanti kamu asumsikan itu lubang jarum yang kecil. Sementara dalam perjanjian lama itu berbicara tentang lubang jarum yang kecil itu berbicara tentang pintu gerbang masuk ke kota Yerusalem, di mana pintu gerbangnya itu hanya muat untuk satu orang. Nah, ketika unta memasuki itu memang tidak muat. Dia harus menanggalkan semuanya untuk lewat dari pintu itu. Ngomongnya nalar kamu, otak kamu nggak bakalan mampu mencerna. terlalu jauh, Di Alkitab itu Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.